Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ficur Raja Pratama, NIM C4B002 022049, Prodi Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran dengan NIM C4B022065, Prodi Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan Bentuk kerjasama dan hubungan yang ideal antar lembaga pada pemerintahan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia. Lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam menjalankan tugas dan beberapa kewenangannya, Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif membutuhkan peran dari legislatif. Salah satu diantaranya terkait pembentukan undang-undang yang harus mendapat persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif. Pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan baik apabila komunikasi antar lembaga eksekutif dan legislatif berlangsung dengan baik pula. bentuk kerjasama eksklusif dan legislatif. Terdapat sejumlah kerjasama antara eksklusif dan legislatif yang tertuang dalam UUD 1945. Bentuk kerjasama eksklusif dan legislatif diantaranya: 1. Dalam membentuk atau membuat undang-undang dalam pasal 20 ayat 2. 2. Dapat dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam pasal 11 ayat 1. 3. Dalam membuat perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR dalam pasal 11 ayat 2. 4. Dalam mengangkat duta dan menerima pendapatan duta negara lain, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pasal 13 ayat 2 dan 3. 5. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pasal 14 ayat 2. 5. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pasal 14 ayat 2. 6. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpru yang ditetapkan Presiden dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa harus mendapat persetujuan DPR dalam pasal 22 ayat 2. 7. Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dalam pasal 23 ayat 2. 8. Dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, Presiden harus mendasarkan persetujuan DPR dalam pasal 24B ayat 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.